Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama saya, Ibu Sinta Kurniasari. Nah, sebelumnya apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan dulu buku materinya dan buku tulis serta alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam penyampaian materi hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Karena sebelumnya di bab 1 kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, kemudian di bab 2 ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Berikut peta konsep untuk materi yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Untuk yang pertama, subbab pertama yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Untuk subbab yang kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga, kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, itu tadi ada 3 subbab dari bab yang kedua ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian memperoleh materi pembelajaran ini diharapkan mampu untuk 1. Menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran setelah kalian menerima materi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sub pertama, yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, Ibu sampaikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ada 4 alinea ya. Jadi dalam masing-masing alinea terdapat makna alinea, dan dalam pembukaan ini juga terdapat pokok-pokok pikiran. Untuk subbab pertama, yang akan kita bahas adalah apa itu konstitusi. Jadi, sebelum kita masuk ke makna Undang-Undang Dasar, kalian harus paham dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan konstitusi. Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi selain dari pengertian tersebut, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Antara lain yang pertama, menurut C.F. Strong,
Konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Yang kedua, menurut Casiwegre, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menurut S.A. Feiner, Fernand Bogdanor, dan Bernard Ruden, konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintah serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintah dengan rakyatnya. Konstitusi atau hukum dasar itu ada dua bentuknya. Yang pertama ada tertulis, yaitu yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan, ataupun konvensi. Konvensi yaitu pidato kenegaraan presiden yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, dalam praktek kenegaraan, konstitusi dimaknai dalam beberapa aspek juga. Ya, yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti luas itu memiliki cakupan lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit yaitu sama dengan undang-undang dasar. Dan yang ketiga, konstitusi dalam arti material ini menitik beratkan pada materi atau muatan dari konstitusi tersebut. Nah, materi muatan itu adalah hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Kemudian, yang terakhir, konstitusi dalam arti formal merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukan sebuah konstitusi itu harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, itu tadi beberapa pengertian mengenai konstitusi. Kemudian, kita masuk ke makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Untuk yang keempat, pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan sila Pancasila. Pokok pikiran pertama itu adalah negara persatuan, di mana itu merupakan nilai dari sila ketiga. Yang kedua, negara berkeadilan sosial yang merupakan nilai dari sila Pancasila kelima. Yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat itu adalah nilai dari Pancasila sila keempat.
Dan yang terakhir, negara berketuhanan yang Maha Esa, itu adalah Pancasila sila yang pertama. Nah, selanjutnya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau di sini dituliskan makna secara umum, yaitu menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Dan yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, untuk alinea pertama, mengandung makna objektif bahwa penjajahan tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar seluruh bangsa di dunia dapat memenuhi hak kemerdekaannya. Nah, alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Selain itu, di dalam alinea pertama menjadi alasan bagi bangsa Indonesia berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa isi dan makna alinea pertama yaitu 1. Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajah. Yang kedua, bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa. Yang ketiga, adanya keinginan kuat dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang keempat, bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Makna alinea kedua, kalau di sini menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dunia. Nah, makna yang terkandung di dalam alinea kedua itu adalah yang pertama, bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperoleh. Yang kedua, adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi dalam alinea kedua ini terdapat cita-cita dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna alinea ketiga mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Nah, dengan demikian, makna alinea ketiga yaitu 1. Merupakan pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Ketiga, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Kemudian, makna alinea keempat menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dari makna alinea keempat ini dapat disimpulkan yang pertama, menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang ketiga, prinsip negara untuk mencapai tujuan negara dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi makna dari keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga memiliki hubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, keduanya itu tidak dapat dipisahkan.
Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Nah, dua hal tersebut ditegaskan kembali dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Pernyataan kemerdekaan tertulis pada alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dari alinea pertama sampai ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan dalam alinea keempat memberi arahan pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, adapun tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan atau isi pokok kedua proklamasi, salah satunya dilaksanakan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Nah, yang ketiga yaitu tentang batang tubuh ya. Batang tubuh itu adalah pasal-pasal yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu merupakan wujud perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ke dalam bentuk pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, kemudian ada aturan peralihan dan aturan tambahan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, sedangkan batang tubuh atau pasal-pasal yang lebih sekarang adalah pasal-pasal ya, itu tersusun dari 16 bab, 37 pasal. Kemudian ada 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Di dalam Undang-Undang Dasar itu memiliki 2 materi. Yang pertama, materi tentang pengaturan sistem pemerintahan negara. Adapun sistem pemerintahan negara ini meliputi yaitu kedudukan, tugas dan wewenang, serta hubungan antar lembaga negara. Ya, jadi tugas dan wewenang, kedudukan antar lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Mencakup berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan materi dari subbab pertama tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Selanjutnya, silahkan dikerjakan tugas yang terdapat dalam Google Form. Segera langsung dikerjakan dan dikirim hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya anak-anak. Jika ada pertanyaan ataupun belum jelas, silahkan lewat WA Group. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.